Halo YouTube, selamat datang di channel Om Mobi. Kami naik Hyundai Kona kami yang kami beli dari Bung Fitra, yang sudah cukup banyak jalannya karena ternyata Bung Fitra juga pakai tiap hari. Dan kami ini juga pakai setiap hari, sekarang sudah 30.186 km. Nah tadi pagi kami nyalain, tiba-tiba ada indikator ini nih, refill inverter coolant. Pendingin itu ya pakai cairan. Kami nggak tahu ini cairannya air biasa atau pakai cairan khusus. Nah daripada bingung, mendingan kita langsung ke bengkel Hyundai saja. Sudah sampai bengkel Hyundai. Kami iseng buka buku manualnya, tebelnya segini. Jadi males juga baca dan nyari-nyari itu cara ngisinya bagaimana. Nah udah mendingan langsung aja mekaniknya. Apabila Anda menemukan hal-hal seperti ini pada mobil Anda, sebaiknya telepon ke bengkelnya dulu. Ya, apakah mobil ini beneran boleh disetir jarak jauh apa enggak. Kalau kami sih, karena itu warnanya masih kuning, mungkin masih boleh jalan. Nah, kita bawa buku informasi dan warranty, masuk ke dalam. Biasanya baru ganti. Ini kunci mobilnya. Ya, jadi servis biasanya inverter coolant tuh 60.000 km sekali ya? Iya, 60.000. Cuma ini udah nyala nih, kilometer segini. Ya mungkin secara, bukan hanya kilometer saja, mungkin secara waktu juga kali ya? Ya, secara waktu harusnya di tahun ke 2, 3, lagi 4. 60.000 bisa tahun keempat. Iya, ini baru 2 tahun, hampir 3 tahun. Kalau inverter coolant nggak terlalu takut. Kalau tahu-tahu battery coolant kan lebih serem ya. Nah ini kok bukanya tadi kebalik ya? Ya. Kiri malah ya, bukan kanan ya? Betul. Kok bisa begitu? Ya, memang dibikinnya gitu. Ini coolant apa nih Pak? Ini pendinginnya baterai. Ini pendingin baterai. Tapi tadi inverter tuh maksudnya baterai juga itu? Kemungkinan besar di situ juga. Oh, Karena cuma jadi ini satu ya? Cuma ini coolant-nya. Oke, tapi ini penuh ini. Ini penuh volumenya. Cuma nanti dilihat lagi dari ini kualitas kondisi airnya ya, mungkin agak mengental atau kotor kali ya. Jadi yang sering sih kotor seperti Yang sering kotor. Tapi tadi nyala kan? Di kontak nyala juga. Pas saya cek pas nggak nimbul. Pas nggak nimbul. Iya. Ya. Oke, jadi memang harus ada penggantian coolant itu 60.000 km ya. Cuma ini belum 60.000, baru 30.000. Nah, ada beberapa kasus memang untuk Hyundai Kona dan Ioniq yang lama untuk indikator refill inverter coolant. Cuma memang nggak banyak. Ini akan dicek-cek dulu. Nah kalau misalnya memang butuh ada penggantian coolant, itu makan waktu agak lama, 4 jam lebih katanya, mobilnya ya mesti ditinggal kalau segitu lama sih. Tapi ini sekarang mau dicek dulu apakah perlu ada penggantian atau tidak. Mudah-mudahan nggak perlu, cuma reset doang atau bersih-bersih doang kali ya. Ini cairan biru ini cairan coolant biasa atau cairan khusus ini Pak? Khusus Pak, dia khusus. beda sama coolant biasa ya. Kalau kita pakai coolant biasa, dia otomatis langsung nyala nanti. Oh malah langsung nyala? Ya, nggak boleh itu diisi. Ya. Nah ini air khusus ya, hanya ada di bengkel Hyundai jadi ya? Ya, dia EV coolant ya. EV coolant? Dia khusus buat mobil EV. Iya. Nah ini di EV ini cairan-cairan yang mesti dicek kan itu minyak rem sama air wiper doang, nggak ada lagi. Udah itu aja ya Pak. Paling aki lama-lama soak. Nah jadi ini kan sekalian servis 30.000. Servis 30.000 tuh meliputi apa saja? General check up, ganti kuras minyak rem sekalian pengecekan, dan ganti filter AC. Ya, jadi fresh lagi AC-nya. Berapa lama Pak? Untuk pekerjaan sendiri sih paling sekitar 1,5 jam untuk ruang tunggunya enak. Tapi sekalian ngecek yang itu Pak tadi yang nyala. Karena tahu kenapa mati pas nyampe sini. Badung banget mobil. Suka gitu ya kalau ada penyakit. Begitu nyampe bengkel hilang tuh penyakit. Ini cuma indikator aja sih. Kali aja false alarm. Tapi enggak. Cek aja ya Pak ya. Yang dicek apanya Pak? Nanti kita cek pakai scanner. Oh ya, pakai scanner, bener. Ini coolant untuk melayani baterai sekaligus untuk speed controllernya atau inverter, whatever lah namanya. Kalau di Ioniq 5 itu ternyata ada 2 macam coolant, yang satu buat inverter atau controllernya, dan satu lagi buat baterai. Ini cuma satu.
Mungkin karena dayanya lebih kecil. Dicek lagi kejernihannya. Jernih-jernih aja sih kelihatannya ya. Sekarang proses ngerjain rem dulu. Nah, ini sekarang nongol nih indikator refill inverter coolant. Akhirnya untuk coolant itu mau di bleeding sesuai prosedurnya. Kalau misalnya di bleeding itu masih nyala juga indikatornya, harus diganti airnya. Nah, ini kenapa mesti di jumper gini, Mas? Agar baterainya tidak habis, baterai 12 volt. Oh, biar nggak nguras 12 voltnya. Kondisi on terus ya. Kondisi on dan tidak jalan. Heran ya, padahal mobil listrik tuh baterainya gede banget. Ini tuh mesti dijaga bener nih 12 voltnya. Penting banget fungsi 12 volt ini, karena memang kelistrikan sekitaran mobil selain untuk drivetrainnya itu pakai 12 volt juga, makanya dibutuhkan aki seperti ini. Dan aki ini di charge-nya juga dari sistem baterai gedenya. Tapi tetap harus ada perawatan aki ini ya. Setahun 2 tahun sekali mesti ganti aki, kalau enggak mobilnya nggak mau nyala. Heran. Nah, ini pakai iPad ini buat semua caranya, prosedurnya pakai dari sini ya. Dan ini nyambung internet. Tuh. Jadi orang Korea juga bisa lihat ini. Coba. Ditontonin sama Korea. Oke. Mulai 30 menit. Oke. Bentar, ini nggak dicolok apa-apa ya? Wireless. Jadi ini ini wireless ke mobil. Terus ini Ada PCI ya Pak, di dalam sudah dipasang Pak. bleedingnya, untuk bleedingnya. Oh, ini alatnya kan? Untuk bleedingnya gimana? Ini Pak, lewat tap saja. Oh, tape aja. Jadi dia nge-bleeding sendiri nih. Iya betul, dari sini. Dia nge-bleeding sendiri. Betul. Jadi muter nih. Dia ada Oh, iya tuh airnya goyang tuh. electric water pump. Electric water pump dia puter aja. Oh, tanpa mesti nyolok apa-apa di mobilnya. Selang atau apa gitu nggak perlu. Oh. Simple ya. Nggak ada tanda-tanda apa-apa, dan ini yang tercolok. Nah, ini di alat ini. Yang nyambung ke iPad-nya itu. Itu sudah selesai dan baru selesai dites juga. Kami tidak tahu hasilnya bagaimana. Terus ini ada hasil pengetesan aki 12 voltnya. Bagus. Servis berikutnya Di tanggal 11 November 2023 atau di kilometer 45.000 ya. 45.000 ya. Oke, sip. Ini saya bawa lagi. Makasih kali. Nah, kita lihat ini hilang nggak indikatornya. Hilang ya? Mantap. Berhasil. Jadi ada beberapa case untuk Hyundai Kona atau Ioniq yang model-model begini itu refill coolant itu. Cuma ada yang berhasil di bleeding seperti ini, tiba-tiba hujan. Ada juga yang harus di sirkulasi, diisi ulang, diganti liquidnya. Nah, alhamdulillah yang kami berhasil. Problem solved. Mas, makasih ya. Makasih, ini tangannya kotor untuk ini nih. Jadi kalau misalnya ada indikator seperti itu, sebaiknya gimana untuk pemilik Kona atau Ioniq? Kalau keluar indikator seperti itu ya sebaiknya saran buat pemilik mobil EV terutama ya langsung sesegera mungkin dibawa ke bengkel resmi Hyundai terdekat. Bawa, tapi kalau takut telepon aja ya. Baik. Bisa storing juga kan? Bisa storing atau lewat call center juga bisa. Bisa lewat kontak aja call centernya. Karena mobil listrik ini kita nggak tahu ya. Ini kan barang baru nih buat orang Indonesia, buat masyarakat dunia. Barang baru mobil listrik. Penyakit-penyakitnya kita juga nggak tahu. Nah, ini timbul ada penyakit yang coolant tadi, tapi alhamdulillah di bleeding beres. Cuma ya nggak tahu ada penyakit apa lagi. Yang penting hemat. Nah, mobil hemat sekali. Pak Gali, makasih ya. Sama-sama Om. Terima kasih. Ya, jadi jalan Om. Have a nice weekend. Aman. Pertanyaannya kena berapa tadi servis 30.000 dan ngerjain lain-lain itu gratis. Free. Coolant tuh untuk mendinginkan controller, mendinginkan baterai. Nah, yang tadi kami bilang Ioniq 5 itu sistem terpisah, dan untuk coolantnya itu tidak bisa kita refill sendiri ya. Cairannya itu tidak bisa kita isi sendiri, apalagi pakai air biasa atau pakai radiator coolant biasa, itu enggak. Harus di bengkelnya Hyundai. Karena itu adalah cairan yang khusus. Bahkan kalau misalnya nih kita top up sendiri, kita tambah sendiri pakai air, itu nggak lama kemudian muncul indikator yang seperti kami tadi.
Ada beberapa kasus yang sama untuk Kona Electric dan Ioniq biasa ya, sebelum Ioniq 5. Tapi ada yang berhasil di bleed seperti kami tadi hilang indikatornya, ada juga yang harus diganti coolant-nya. Yang pasti itu problem solve semua. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, karena kami suka sekali mobil ini. Lebih Kona Electric itu menurut kami lebih baik daripada Hyundai Ioniq 5, karena Ioniq 5 itu terlalu lebar untuk makan sehari-hari, nyetir sendiri di dalam kota. Masuk-masuk gang itu kita perlu extra effort berpikir biar kanan kiri nggak mentok, karena mobilnya lebar sekali ya. Lebarnya sama dengan Mercedes-Benz E-Class atau BMW seri 5 mungkin sama, segitu-segitu juga. Tapi ya lebih empuk Ioniq 5, lebih lega, lebih segala. Cuma untuk nyetir sendiri dalam kota, ini paling enak nih Kona Electric. Dan yang jual Kona Electric ini ke kami, Bung Fitra, juga sependapat dengan kami. Ini Kona Electric lebih enak dipakai untuk sehari-hari di dalam kota, karena size yang kecil, posisi nyetir yang enak, tenaganya cukup. Itu saja videonya. Ingat, kalau Anda punya mobil listrik, jangan sembarangan isi coolant-nya. Kalau ada indikator apa-apa yang nyala, langsung kontak ke dealer resmi, langsung kontak ke call center yang resmi. Jangan coba-coba ngisi air biasa, itu tidak akan berhasil, akan muncul indikator yang berbeda lagi. Takutnya malah korosi lagi, karena mobil listrik ini berbeda dengan mobil internal combustion. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Moto Mobi, Om Mobi, dan Mes Mobi. Apabila belum berikut, dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Ngecharge di SPBU. Kok goyang-goyang? Nggak perlu digituin. Ngisi bensin biasa juga nggak perlu digoyang-goyangin. Heran.